Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama saya, Jalan Malas ya. Sekarang saya lagi ada di Cileunyi. Ini pas banget di depannya ada angkot ke Sumedang. Sekarang jam 8.01, tanggal 3 Januari 2025. Ini saya ada di Cileunyi, mau melakukan perjalanan ke Sumedang ya. Ini mau angkot dari depan, kita coba naik deh. Sumedang Pak. Oke, di video kali ini saya kembali mencoba estafet naik angkot. Destinasi yang akan saya tuju adalah dari Bandung ke Cirebon. Sebelumnya, saya sudah pernah melakukan perjalanan estafet naik angkot dari Bandung ke Pangandaran. Buat kalian yang belum menonton, playlistnya bisa ditemukan di pojok kanan atas atau melalui deskripsi video ini. Oke, perjalanan kali ini saya mulai dari Cileunyi supaya lebih mudah mulainya. Saya langsung naik angkot nomor 04 dengan tujuan Cileunyi ke Sumedang. Untuk tarif, saya bayar 20.000 dari Cileunyi ke Sumedang untuk satu kali jalan. Nah, karena saya start dari Cileunyi, maka langsung masuk ke daerah Jatinangor. Di sana saya langsung disambut kampus-kampus besar seperti IPDN, terus ITB kampus Jatinangor, dan juga Universitas Pajajaran. Untuk keberadaan angkot 04 ini, kalian gak perlu khawatir karena jumlahnya cukup banyak. Untuk ciri-cirinya, angkot ini berwarna coklat dengan nomor 04, lalu tujuannya Cileunyi ke Sumedang, jadi sangat mudah ditemukan. Di daerah Jatinangor ini, angkot yang saya naiki nggak butuh lama buat mengetem. Karena memang saat itu lagi lumayan sepi, karena kampus juga sepi, lagi pada libur. Anak sekolahan juga lagi pada libur. Biasanya emang ramai Pak? Hari-hari biasa rotasi. Ada anak sekolah lumayan lah. Anak sekolah libur ya. Oh libur ya sekarang ya? Sih tanggal 6 baru pada masuk. Senin. Ini Sumedangnya sampai mana Pak? Kalau ini muter kota, dari kota ke Penyingkiran, ke Ojolali, ke Tegal Kalong. Udah, di tanggal 25 kan sepi pisan ya teh. Liar lah. Nah, ini mau kota poe. Muter sih kalau 04 sih muternya ke pinggir. Kalau misalnya saya mau ke Majalengka Pak, naik angkot, itu ada nggak ya? Ada. Paling yang 02. Nah itu naiknya dari mana Pak? Nanti dari Ojolali bisa. Bisa ya? Berarti ini sampai Ojolali bisa kan Pak? Dari sini ke sana berapa Pak ongkosnya Pak? Kalau normal 20. 20. Oke. Ya nggak bisa kita tentuin lah, emang lagi sepi banget kemarin sekolah libur kan. Iya. Mahasiswa libur. Oh mahasiswa juga libur. Iya, apalagi kalau mahasiswa sampai Februari. Sampai tanggal 15 kalau nggak salah. Baru masuk lagi mahasiswa. Terus juga kalau ke Sumedang itu ada elep kan Pak ya? Ya elep Cirebon, Cikijing, Bandar Ucap. Cuman kan kalau dia jalan bypass, jalan pinggir ke Polres baru. Oh iya. Dari Polres lama kan ke kiri. Tahura itu Tahura. Oh. Pokoknya dia jalan pinggir ke terminal. Kalau angkot kan kita ke tengah kota. Tapi ujung-ujungnya ke terminal juga Pak angkotnya. Kalau angkot sih juga kita nggak ke terminal Ciantar, enggak. Cuma di kota aja. Kalau malam barulah di atas jam 5 baru kita bebas gitu. Oh. Kalau di atas jam 5. Tapi nggak 24 jam Pak ini angkotnya. Kalau angkot sih 04 sih ada aja sih. Oh, cuma jarang. Ya cuman jarang gitu. Kalau dulu sih masih setahun ke belakang sih masih lumayan banyak lah yang pada ngalong gitu 24 jam kan tengah malam. Penumpang juga masih lumayan lah.
Cuman tahun ini tahun sekarang ini ya rada susah. Malam aja saya sampai jam berapa? Jam setengah 11. Udah balik. Keluar lagi tadi. Iya sih ya. Pada naik motor, Ya. bis. Kalau sama online, ya. Dan apa-apa kalau sama online, Bapak nggak ada mau coba online, Pak? ya mau aja sih, cuman nggak punya kendaraan. Kesini juga hitungan apa ya? Rantau lah saya. Asli mama emang orang Wado. Oh, aduh. Ya kalau bapak Banten, tapi saya lahir gede di Jakarta, di Tangerang, Ciledug. Oh, Ciledug. Saya sendiri pernah ngalamin. Apaan tuh, Pak? Jadi ada yang meninggal gara-gara ada orang gila di dalam angkot pokok penumpang gua ibu-ibu yang satu hamil saking ketakutan loncat dari angkot. Si orang gilanya? Apa yang ibu hamilnya? Ibu hamilnya sama saudaranya satu. Nah si ibu hamilnya langsung meninggal di tempat. Kejadiannya di Tanjung Sari. Nah yang satunya lagi saudaranya selang seminggu. Pas yang keduanya selang seminggu saya nganterin keluarganya malam-malam jam 9:30 mau dikuburin itu yang meninggal yang kedua. Iya. Oh, dua-duanya meninggal, Pak? Dua-duanya meninggal. Nah, malam 9:30 saya anterin keluarganya kan nguburin, saya juga ngeliat lah apling-aplingan di pemakaman. Besoknya saya narik keluar subuh beli bensin 50.000. Tapi saya nggak diliatin sih, tapi ya aneh ya, tapi nyata saya beli bensin 50.000 itu ya cukup lah. Cilenyi Sumedang bolak-balik satu rit. Saya jalan ke Sumedang dari Cilenyi balik lagi ke Cilenyi kan, saya lihat bensin itu kan saya mobil SS, saya colok tangki masih banyak bensin. Iya. Saya curiga kok bensin nggak keluar. Dari Cilenyi saya ke Tanjung Sari ke sini kan, saya dapat sewa Sumedang lagi dari Cilenyi. Saya colok dulu bensin kan takut habis. Loh masih banyak, masih segini seperti tadi gitu loh, seperti awal. Saya berangkat ke Sumedang, balik lagi ke Cilenyi, dapat sewa ke Cilenyi. Penasaran bensin, colok lagi masih segitu juga. Terus saja saya dikasih sewa ke Cilenyi, Sumedang, Cilenyi. Dari pagi sampai malam jam 10 saya masih di Sumedang. Terakhir tuh kayaknya saya udah nggak dikasih penumpang. Balik saya sendiri posisi malam Jumat. Rada merinding nih ya. Beli bensin lah di Sumedang di Samojak 50.000. Seharian saya nggak beli bensin. Di mobil saya pulang sendiri malam-malam jam 10. Sambil ngomong aja sendiri. Ya makasih saya bilang gitu ya. Udah nolong, udah ngebantu saya, ngasih rezeki. Yang penting mah saling-saling saya bilang gitu kan. Saya nggak ngeganggu, situ ngeganggu saya ngomong aja sendiri kayak orang gila. Ya emang ngilangin rasa takut itu kan. Kalau bisa mas setiap hari gitu ya. Iya, kalau bisa setiap hari. Tapi nggak diliatin, Pak? Nggak pernah ngeliat gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi kalau yang lain sih Sering. Nih, Emang terkenal mistis mungkin ya? kalau temen malah ikut naik jadi penumpang, tapi bagus dia narik. Pedang teh. Kalau teman tuh ikut ya jadi penumpang. Warna gelap kelihatan di kaca ya, lagi duduk. Ya kayak dari kaca. Iya. Oke, kali ini kita sudah masuk ke kawasan Cadas Pangeran.
sebuah jalur bersejarah yang menghubungkan antara Sumedang dan juga Bandung. Jalur ini terkenal banget dengan tikungannya yang tajam, tebing-tebing cadas yang curam, dan tentu saja punya cerita mistis di dalamnya. Tapi sebelum masuk ke sana, yuk kita bahas dulu sejarah dan pentingnya jalur ini. Cadas Pangeran itu adalah bagian dari proyek besarnya The Groot Postweg, jalan raya pos sepanjang 1000 km yang dibangun pada masa pemerintahan Dendels di tahun 1808. Jalur ini dulunya dibuat dengan cara kerja paksa, di mana ribuan rakyat pribumi itu dikerahkan untuk memecah tebing-tebing cadas. Konon, banyak yang gugur karena kondisi kerja yang berat pada saat itu. Untuk nama Cadas Pangeran sendiri muncul dari kisah Pangeran Cornel, seorang pemimpin Sumedang yang dikenal berani. Beliau berani menentang Dendels untuk membela rakyatnya, meski akhirnya kompromi berhasil dicapai. Nah, cerita ini jadi pengingat keberanian dan perjuangan rakyat Sumedang. Kalau ngomongin Cadas Pangeran, nggak lengkap rasanya tanpa bahas sisi mistisnya ya. Banyak cerita dari kendaraan yang melintas, mulai dari dengar suara-suara aneh, penampakan, hingga gangguan misterius pada kendaraan. Ada juga cerita tentang batu-batu di tebing yang konon katanya hidup. Warga sekitar percaya kalau batu-batu ini punya penunggu yang goib. Jadi kalau melintas, sebaiknya jangan sembarangan membunyikan klakson atau berkata kasar. Nah, selain dari cerita mistisnya, jalur ini juga dikenal berbahaya karena jalannya berkelok-kelok dan juga banyak kendaraan besar. Jadi, buat teman-teman yang melintasi jalur ini, jangan lupa untuk pastikan kendaraannya prima, kurangi kecepatan di tikungan, jaga emosi, dan juga jangan lelah. Lengah maksudnya. Jadi, jalur ini bukan cuma jalur sejarah, tapi punya sistem mistis dan juga tantangannya sendiri. Buat teman-teman yang punya cerita di jalan sini, boleh share di kolom komentar ya. Oke, setelah beberapa saat perjalanan, kurang lebih sekitar 1,5 jam, saya sudah sampai pusat kota Sumedang. Angkot ini juga akan melewati alun-alun Sumedang dan masuk ke dalam pusat-pusat kota Sumedang. Jadi teman-teman yang dari Bandung mau ke pusat kota Sumedang, nggak salah buat naik angkot ini. Oke, saya baru aja turun 04 ini dari Cileunyi, Bandung. Ini di pusat kota Sumedang ya. Sekarang saya harus narik angkot 02. Cari yuk. Sampai pasar Kadipaten berapa Pak ongkosnya? 20. Oke, sekarang saya sudah naik angkot 02. Angkot ini punya tujuan Sumedang Kadipaten. Saya tadi naiknya itu dari Yogia Supermarket Sumedang. Untuk ongkos tadi bapaknya bilang 20.000 sampai ke Kadipaten. Nah, untuk rutenya sendiri, angkot ini akan melewati Cimalaka, terus Nyalindung, Tomo sampai Kadipaten. Nah, untuk jaraknya sekitar 34 km. Jadi lumayan jauh. Sekarang mari kita nikmati dulu perjalanannya. Bukan angkot, elep di lampu merah ngetepnya. Tapi kalau angkot ada nggak Pak? Angkot mah jarang Pak. Estafet nyambung gitu bisa Pak? Tapi ke arah Cirebon gitu. Angkot Yang ke kemana? ya pokoknya ke arah Cirebon gitu Pak. Tapi nggak apa-apa lah nyambung. Angkotnya di sono mah Pak elep. Angkotnya. Oh bentukannya. Ada juga nyampe Cideres. Angkot Pak.
apalagi dari Cideres ke sono mah udah angkotnya udah ini udah kayak udah elep gitu. Jadi nunggu ongkos 2000-an. Wow, Maten. Ya, makasih Pak. Nah itu angkot 02-nya ya, dari Sumedang ke Kadipaten. Ini sekarang saya udah sampai di Kadipaten ya, di bundaran nih di lampu merah. Sekarang cari angkot yang ke arah Cirebon. Naik apa? Saya juga nggak tahu, nanti nanya orang deh. Saya udah sampai di Jalan Provinsi Kadipaten ya. Ini tuh udah masuk Kabupaten Majalengka. Tadi saya naik angkot dari Cileunyi ke Sumedang itu 20.000. Terus dari Sumedang ke mana? Ke daerah sini nih Kadipaten itu 20.000 juga. Nah, sekarang saya nyari angkot yang dari Kadipaten ke arah Cirebon sana lah ya. Oke, sekarang mari kita cari. Kalau elok mah banyak tuh, Cirebon, Bandung. Tadi saya ditanyain mau kemana, mau ke Cirebon gitu, naik elok aja ya. Saya nyari angkot. Mau tanya Pak, kalau mau ke arah Jatiwangi tapi mau naik angkot itu bisa nggak ya? Oh, naik elep. Kalau angkot ada nggak Pak? Angkot mah sampai Cideres. Itu kalau nyambung bisa nggak ya? Misalnya naik angkot dari sini kemana, ntar nyambungnya kemana lagi? Enak langsung, jangan naik elep aja langsung Tapi ke saya Jatiwangi. pengennya naik angkot Pak. Oh iya, dan sini ya Nah, langsung sampai ke terminal. Terminal Cigasong. Ini terminal Cideres, Cideres. dekat. Ya. Ya, paling ongkos 3.000. Naik lagi dari situ teh. Ke situ mah nggak ada angkot, nggak ada helm. Pasti Sambungnya dari sini naik, nanti ada helm. Tapi nggak ada angkot yang ke Jatiwangi atau? Oh, nggak ada. Kalau bisa kalau diborong. Udah, makasih Pak. Ya. Kalau masjid di sini sebelah mana? Oh, Ini sini dalam ya, Pak? dekat. Siap. Ya, makasih Pak. Sekarang jam berapa nih? 11.12.
Saya masih di Kadipaten ya, di Majalengka, Kabupaten Majalengka. Nah, sekarang tuh lagi dilema nih nunggu angkot. Kayaknya kalau mau langsung ke arah Jatiwangi atau Terminal Rajagaluh sana, itu nggak ada tuh. Adanya angkot-angkot perkotaan, 1C, 1D. Itu tuh ke daerah kota. Nah, kalau dari sini langsung ke sana, ke arah Cirebon, Jatigaluh, Rajagaluh, itu memang tidak ada angkot, adanya elep kayak gini nih. Nah, kalau saya nunggu di sini pasti akan dapat. Tapi kayaknya saya bakalan coba buat ke daerah kota Majalengka dulu. Nanti siapa tahu dari sana akan ada angkot ya, yang bisa langsung ke daerah Jatiwangi sana. Karena sudah jam 11 lewat, lebih baik kita ke masjid dulu deh. Kalian siap-siap buat Jumatan, lalu ya istirahat dulu deh. Ini ada masjid Jami Al-Ittihad 50 meter. Kita ke masjid aja dulu ya. Sekalian istirahat dan Jumatan. Sekarang masih jam 11.15. Oke, sampai ketemu nanti setelah Jumatan. A few moments later. Kantor Desa Dawuan, Kabupaten Majalengka. Ya, ini saya baru aja selesai sholat Jumat. Jadi ini masjidnya nih, Masjid Al-Ittihad di Desa Dawuan ya. Sekarang kita lanjut perjalanan buat ke Cirebon. Jadi rencananya saya sekarang mau cari angkot yang tujuan ke Terminal Cigasong ya. Jadi kayaknya saya memutuskan buat jalan ke arah kota Majalengka. Nanti siapa tahu dari sana ada yang ke arah Cirebonan ya. Maksudnya ke arah Cirebon tuh ya ke kabupaten-kabupaten yang arah Cirebon. Kayak misalnya Terminal Rajagaluh. Nah, itu tujuan saya sih kayaknya mau ke Terminal Rajagaluh ya. Jadi dari sini ke Terminal Cigasong di Majalengka. Ntar dari Majalengka ke Terminal Rajagaluh. Nanti dari sana saya nggak tahu. Coba cari tahu deh. Sekarang kita jalan ke depan terus naik angkot. Oke. Pak, ini angkot kemana Pak? Oh, saya lagi mau Jaya. Oh? Tapi ini lagi nunggu. Oh bukan ya berarti? Mau kemana? Saya pengen ke arah Cirebonan sana sih Pak. Soalnya kemana? Kayak ke Jatiwangi gitu bisa nggak? Naik elep, Pak. Selain elep, kalau angkot ada nggak Pak? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Final. Ya, makasih Pak. Ya. Naik elep aja. Ya. Saya balik lagi ke tempat awal tadi ya, sebelum saya Jumatan. Tadi saya nanya angkot itu tuh yang warna kuning, tapi saya kurang paham sih bapaknya kemana ya. Kayaknya cuma sampai Terminal Cideres mungkin ya, daerah-daerah sana. Nggak akan sampai ke daerah Jatiwangi dan sekitarnya gitu. Sekarang saya mending nunggu angkot yang ke arah kota Majalengka. Nah ini kalau elep nih, kalau Cirebon banyak nih di sini. Ini masih daerah Kadipaten ya. Sekarang kita tunggu angkot yang ke kota. Oke. Pak, ke Terminal Cigasong Pak. Sekarang saya sudah naik angkot 1A ya. Nah, untuk 1A sendiri dia punya rute Terminal Cigasong, Kiai Haji Abdul Halim, Jati Sampai, Kartini, Suma, Makmur, Pahlawan, sampai ke Kadipaten. Nah, selain dari angkot 1A, untuk kota Majalengka sendiri punya angkutan dalam kota yang terdiri dari 1A, 1B, 1C, dan juga 1D. Nah, masing-masing punya trayeknya sendiri-sendiri. Nah, untuk angkot 1A, 1B, 1C itu berwarna putih kuning, sementara 1D itu berwarna kuning dan juga oranye. Untuk ongkos saya bayar itu 10.000 ya, dari Kadipaten sampai ke Pasar Cigasong. Menurut teman-teman, apakah saya salah bayar?
yang seharusnya lebih murah atau mungkin kemahalan. Buat teman-teman yang dari kota Majalengka atau Kabupaten Majalengka yang nonton, boleh absen ya di kolom komentar. Hehehe. Saya baru aja turun di terminal, bukan terminal, di Pasar Cigasong ya. Dari sini saya rencana mau cari yang ke Raja Galuh. Tadi saya bayar dari Kadipaten. Nah ini ada nih Raja Galuh. Tadi saya bayar dari Kadipaten tuh 10.000. Sekarang mau ke Raja Galuh. Raja Galuh Pak. Sampai Raja Galuh berapa Pak ongkosnya Pak? 10. Terminal ya? Ke Cirebon sih Pak. Ada angkot nggak ya Pak dari situ? Elap. Angkot nggak ada Pak? Angkot. Nyambung gitu? Ada. Kalau dari Keramatnya ada. Dari mana Pak? Dari Keramatnya ada. Kalau dari Raja Galuh ke sana nggak ada. Oh, Keramat tuh sebelah mana Pak? Keramat kan Raja Galuh. Salahnya Raja Galuh. Ya Raja Galuh kan dulu. Ini kan mau ke Raja Galuh. Iya. Nah Raja Galuh ke Keramatnya itu udah nggak ada jam ini. Biasanya ada Pak kalau pagi? Ada sih ada, tapi cuma telat. Jarang gitu ya? Iya jarang. Soalnya sewanya lagi sepi. Oke, sekarang saya sudah naik angkot untuk jurusan Cigasong sampai ke Raja Galuh terminal ya. Nah, untuk ongkos itu saya bayar 10.000. Nah, untuk rutenya itu sekitar 14 km ya dari Pasar Cigasong ke terminal Raja Galuh. Untuk rute perjalanan ini bakal menempuh sekitar 14 km ya. Jadi rutenya mulai dari Pasar Cigasong tadi, terus akan melewati alun-alun Sukahaji, terus sampai ke Jembatan Cikeruh, sampai terus ke Terminal Raja Galuh. Untuk perjalanan saya sejujurnya lupa menghabiskan waktu berapa menit, ya kurang lebih sekitar 30-40 menitan lah kira-kira. Buat teman-teman yang tinggal di sekitaran Raja Galuh, boleh absen di kolom komentar ya. Saya udah turun dari angkot Cigasong Raja Galuh, warnanya kuning hijau. Sekarang saya udah di depan terminal Raja Galuh. Tadi saya bayar angkot ini tuh 10.000 ya dari Cigasong. Sekarang kita lanjut perjalanan. Tapi tadi kata info bapaknya tuh buat ke daerah Cirebon, Sumber sana tuh udah nggak ada angkot lagi ya. Coba deh saya tanya deh. Ya sesuai dengan ekspektasi saya ya, kosong, nggak ada angkutan apapun kecuali angkot. Ini pun ke Cigasong ya, bis tak ada, angkot lain juga tak ada. Ini adanya Elep, tapi nggak tahu kemana nih. Gimana dong nih teman-teman? Ya terhenti ya kayaknya. Naik angkot dari Raja Galuh udah nggak ada lagi. Buat yang ke arah Cirebon, saya coba tanya bapak gorengan deh. Punten nak, mau tanya angkot ke daerah Cirebonan sana ada nggak ya? Ya ada Cirebon, kayak ke Sumber gitu? Nggak ada. Cuma ada Elep aja? Elap aja. Kalau ke Sumber mendingan naiknya SPBU. CBU? CBU. Oh CBU. Atau ke Cirebon biasanya naik apa Pak? Ke Cirebon mah elap aja. Elep kayak gini bisa ya Pak? Makasih Pak. Coba tanya ya. Cirebon. Pak, ke Cirebon berapa Pak?
Oh, 25. 25 sampai mana Cirebon terminal? Ada Mukti. Ada Mukti. Dari Pleret. Tapi nggak ada yang ke terminal, nggak ada. Oh, dari sini ke Pleret ada angkot Pak? Dari sini ke Pleret nggak ada. Nggak ada angkot Adanya ya? dari Pleret. Oh, adanya dari Pleret. Dari Pleret ke kota. Oh iya. Kalau Tujuannya mau ke mana? Tujuannya mau ke Cirebon. Cirebon, Cirebonnya di mana? ya Kota. di mana aja di kota, di Oh. terminal boleh. Oh, di terminal aja boleh. Saya coba estafet naik angkot Oh. tapi habis. Iya. Kalau angkot adanya dari Pleret ya. Iya. Ada juga dari Palimanan tapi jarang lama nanti lah. Mendingan dari langsung LP aja. Dari sini 25 ya Pak? Dari Iya, 25. Sampai terminal. dari terminal harga Iya, Mukti. aja Mukti ya. Dari sini ke Cirebon tuh berapa kilo Pak? Kira-kira? Kalau lihat kilometer ini 35, dari sini 36 ada kalau dari sini. 36 kilo. Lewat tol apa enggak? Enggak Oh, lah. nggak lewat tol. Ya enggak, sini tapi ngelewatan jalan tol gitu. Ya pinggir-pinggiran ya Pak? Ya pinggiran Plumbon itu, yang Plumbon aja tuh. Ah. Plumbon kan ada jalan tol itu, di Padi itu. Tapi lewat Pleret Pak? Lewat Pleret lewat. Pleret ke Daubung ngelewatan. Sampai Pleret berapa Pak kalau sampai Pleret? Kalau sampai Pleret Sama apa gimana? 20 sih. 20 ya? Iya, 20. Oke. Nggak punya kanan kiri jadi. Nah, kalau angkot nggak ke terminal, ke kota langsung. Kalau yang langsung ke terminal, yang mungkin elf, cuma elf aja. Kalau angkot sih nggak lewat situ, ke kota. Tapi 24, maksudnya ada terus Pak, itu pasti ada angkot. Ya agak telat kalau malamnya jarangnya, soalnya sewanya nggak ada. Tapi ada sih, ada terus. Ah, Kalau elf sih 24 jam, tapi kalau yang ke sini jarang, adanya ke Bandung. Ada Bandung nggak dikatain tuh 24 jam. ya ya. Kalau di sini memang sewanya nggak ada kalau habis maghrib tuh. Jadi elfnya pada pulang. Tapi kalau Bandung sih 24 jam ada. Ya ya ya. Bedanya kalau malamnya agak telat dikit gitu ya sewanya sih mau sewa katakan. Tapi ada terus sampai 24 jam. Tapi yang ke Bandung, arah Bandung, bukan arah Raja Galuh. Oh Kalau iya. Raja Galuh jam 6 paling kan maghrib. Tapi juga sudah jarang. Dari kalau dari Pleret ke arah kota Cirebonnya itu angkot apa Pak? Bapak tahu? Angkot GP. Bapak tahu? Apa? Angkot apa Pak warnanya? GP ya itu warnanya kayak ya angkot aja warna hijau gitu. Oh ada. Ya hijau. Hijau kayak begini loh hijau. Ya ini. Adanya GP dari Pleret ke Dabung. Oh kotanya mau kemana? Tak kota aja. Saya kayaknya nanti turun di Pleret aja Pak. Oh di Pleret. Nanti boleh. dari Pleret saya pengen coba naik angkot. Oh naik ke kota berarti ke kota langsung. Ya boleh. Boleh nggak apa-apa. Siap. Cirebonnya di mana ya? Di mana aja lah. Karangkertas, Pasuruan kotanya tuh. Iya, saya coba mau ke kotanya sih. Oh di kotanya Pasar Balong tuh Karangkertas, Pasuruan. Masih kotanya tuh. Iya iya. Iya. Tapi sekarang sih nggak kayak dulu lagi, kota Cirebon sepi lah. Sepi Pak. Nggak kayak dulu lagi. Kenapa? Kalau dulu mah aku nggak tahu, sekarang mah pengunjungnya kurang lah. Soalnya banyak apa sih? Bis Enggak, bukan. online. Yang warung-warung kan banyak yang di luar juga banyak yang Ah. bagus-bagus, jalan motor semua ada, mobil juga ada, jadi jarang lah. Tapi namanya kota tetap ada rame lah. Kota tetap ada. Tapi yang rame ada Karangkertas, Pasar Pagi itu. Pasar Pagi, Karangkertas, Pasuruan. Kalau elop ini kosong gini Pak? Ya. Biasanya kosong atau gimana? Ya, makanya begini tuh jarang sekarang banyak motor nggak kayak dulu. Motornya banyak sekarang. Nah, kayak kalau gitu sih banyak motornya sama orangnya tuh kayaknya. Kayaknya sih Banyak Pak. motornya. Soalnya saya tahunya begini ya. Tetangga saya aja orangnya kan 3 motornya 5. Berarti kan banyak motornya sama orangnya tuh. Itu kan motor semua tuh. Itu jarang. Nggak kayak dulu tuh. Ya tapi namanya sih ada aja ya. Iya, iya. Ada. Iya. Soalnya nggak kayak dulu ya. Itu angkot 05 kemana Pak? Ya. Oh ini cuma angkot sini tuh. Nggak tahu kemana itu sih. Angkot Majalengka itu sih. Barangkali punya rombongan.
Oke teman-teman, sekarang perjalanan kita lanjut menggunakan Elf ini ya teman-teman. Saya tadi dari Terminal Raja Galuh tidak menemukan angkutan kota yang bentukannya itu kayak angkot mobil biasa gitu ya. Tapi adanya Elf ini. Saya juga sudah menanyakan ke beberapa orang apakah ada angkot dari Terminal Raja Galuh ke daerah Cirebonan. Ternyata nggak ada. Oke, menurut info dari bapak sopirnya, kalau mau ke daerah Cirebon kota itu bisa turun di Kedaung. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nanti turun dari Elf ini di daerah Kedaung. Untuk ongkos saya bayar 20.000. Nah, kalau misalnya sampai Terminal Harjamukti itu bayar 25.000 dari Terminal Raja Galuh ke Terminal Harjamukti di Cirebon. Untuk perjalanan yang saya lakukan itu menempuh jarak sekitar 26 kilometeran ya. Jadi dari Terminal Raja Galuh ke Kedaung nanti di tempat saya turun itu sekitar 26 kilo. Jadi sekarang kita nikmati dulu perjalanannya ya teman-teman. Ya, saya sudah sampai di Kedaung ya teman-teman. Jadi tadi saya naik dari Raja Galuh sampai sini. Ini di Kedaung, udah nyampe Cirebon. Jadi ya ngecit lah ya, karena memang nggak ada sih. Dari Raja Galuh sampai sini itu 20.000. Kalau sampai Harjamukti tadi katanya 25.000. Sekarang saya mau naik angkot biar afdol ke pusat kota Cirebonnya ya. Sekarang jalan dulu deh ke depan. Saya juga lagi nyari Indomaret atau Alfa ya.
mau beli minum. Ya udah, sampai ketemu di sana. Ini kalau ke kanan mana ya? Nah ini nih angkotnya nih, yang warna telur asin. Sekarang jam 15.27. Saya tadi di jalan tiduran, aduh. Ya sampai ketemu di Alfa atau Indomaret ya kalau ketemu, atau nanti di angkot. Oke. Jadinya saya naik angkot aja. Mana ini saya juga nggak tahu. Oke, nah itu tadi saya naik angkot itu tuh, yang Sheryl warna biru fluoresin ya, itu punya jurusan Gunung Sari Pleret. Nah sekarang saya sudah sampai di alun-alun. Ini ada masjid Agung ya, Masjid Raya At-Taqwa. Sekarang kita coba masuk ke dalam buat sholat asar ya. Karena ini sekarang jam 15.52. Akhirnya berhasil juga sampai di Cirebon. Oke teman-teman, untuk ongkos berapa yang saya habiskan estafet dari Bandung sampai ke Cirebon, saya tampilkan di layar. Lalu untuk total waktu perjalanan yang saya tempuh, mulai berangkat itu dari Cileunyi itu sekitar jam 8, dan sekarang nyampe ke alun-alun itu jam 15.52. Berarti saya sudah menghabiskan waktu 7 jam 51 menit buat perjalanan estafetnya. Tadi juga sempat kepotong sama Jumatan, karena kan hari ini hari Jumat. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke channel Pejalan Malas. Next, kita estafet naik angkot kemana lagi ya? Boleh tolong tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Pejalan Malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.